Permainan egrang. Siapkan egrang terlebih dahulu. Posisikan egrang tegak dan sejajar di hadapanmu. Lalu, mulailah dengan menginjak salah satu kaki terkuat pada pijakan egrang dengan diikuti kaki yang satunya lagi. Seimbangkan badan dengan menggerakkan kedua kaki pada pijakan atau berjalan di tempat dibantu dengan kedua tangan. Setelah sudah berada dalam posisi yang seimbang, mulailah berjalan pelan-pelan dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Jika merasa akan jatuh, jatuhkan kaki di antara egrang. Usahakan bermain di tempat yang luas. Egrang batok kelapa. Permainan egrang batok kelapa adalah permainan egrang yang menggunakan bahan yang terbuat dari batok atau tempurung kelapa. Permainan ini bisa dimainkan oleh beberapa orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Biasanya permainan ini sering dipertandingkan dengan aturan pemain yang terlebih dahulu sampai garis finish, maka dialah yang menjadi juaranya. Posisikan egrang batok kelapa sejajar di hadapanmu. Ambil tali terlebih dahulu dan pegang tali dengan kedua tangan. Lalu, mulailah berdiri di atas batok kelapa tanpa menggunakan alas kaki. Jepit tali dengan jari kaki, yaitu di antara ibu jari dan jari telunjuk. Mulailah berjalan seperti biasa, sambil menarik tali egrang secara bersamaan, dengan menyesuaikan posisi langkah pada kaki agar pijakannya tidak lepas. Olahraga tradisional hadang. Berikut cara bermain olahraga tradisional hadang. Diadakan undian sebelum permainan dimulai. Yang kalah menjadi penjaga dan yang menang menjadi penyerang. Regu penjaga menempati garis jaganya masing-masing dengan kedua kaki berada di garis, sedangkan regu penyerang siap untuk masuk. Penyerang berusaha melewati garis di depannya dengan menghindari tangkapan lawan atau sentuhan. Penjaga dapat menyentuh penyerang dengan menjatuhkan badan dengan posisi kedua kaki di atas garis. Pergantian dari penyerang ke penjaga atau sebaliknya ditentukan oleh wasit dengan membunyikan peluit. Penyerang yang memasuki satu kotak dengan 2 orang. Penetapan nilai diambil dari setiap pemain yang berhasil melewati garis depan sampai dengan garis belakang diberi nilai 1. Dan pemain yang juga berhasil melewati garis belakang sampai dengan garis depan diberi nilai 1. Olahraga tradisional boy-boyan. Boy-boyan adalah olahraga tradisional yang membutuhkan ketangkasan dalam menghindari bola dan keakuratan dalam melempar bola. Boy-boyan bisa dimainkan lebih dari 3 orang. Alat-alat yang dibutuhkan boy-boyan adalah bola dan susunan pecahan genteng. Tim dibagi menjadi 2, terdiri dari tim pemain dan tim lawan. Tim lawan diawali dengan 1 orang dan sisanya sebagai tim pemain. 1 orang tim pemain mengawali dengan melemparkan bola ke arah genteng sampai susunan genteng tidak dalam kondisi utuh. Jika sudah mengenai genteng, seluruh tim pemain harus berlari menghindari lemparan bola dari tim lawan. Ketika genteng sudah kena, tim lawan secepatnya mengambil bola dan memastikan tidak ada tim pemain yang menyusun kembali genteng ke dalam kondisi tersusun rapi, serta berusaha mengenai tim pemain dengan bola supaya menambah anggota tim lawan. Namun jika tim pemain berhasil menyusun genteng, maka tim pemain menang. Permainan engklek. Semua pemain melakukan home pimpa. Yang menang berhak melakukan permainan terlebih dahulu. Pemain pertama melempar gaco. Gaco biasanya menggunakan genteng atau keramik. Pemain pertama melempar gaco ke kotak nomor 1. Setiap kotak harus dilangkahi oleh 1 kaki saja.
Pergantian dilakukan jika semua pemain pelempar gaco melewati sasaran atau menampak dua kaki di kotak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gaco. Jika pemain sudah sampai ke kotak 8, pemain berhak untuk melempar pada lingkaran dengan mengambil gaco dengan cara berbalik badan, lalu kembali ke kotak nomor 1. Pemenang adalah pemain yang paling dulu sampai ke lingkaran dan kembali ke posisi awal. Permainan congklak. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang, bisa perempuan ataupun laki-laki. Posisi bermainnya saling berhadapan seperti bermain catur. Pertama, isi terlebih dahulu 7 lubang milikmu dan 7 lubang milik lawan dengan 7 buah biji congklak di setiap lubangnya. Lalu, lubang besar yang berada di sisi kiri dibiarkan kosong. Tentukan siapa yang mulai lebih dahulu dalam cara sweet. Salah satu yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kirinya, dan seterusnya searah jarum jam. Bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak dapat melanjutkan permainan. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumah sendiri atau di lubang besar sisi kiri kita. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji yang dapat diambil atau seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Permainan bekel. Pemain bekel biasanya dilakukan oleh 2-5 orang pemain dengan cara bermain sebagai berikut. Siapkan bola bekel dan 5 buah biji bekel. Permainan dilakukan dengan mengumpulkan biji bekel setelah bola bekel dilambungkan ke udara. Pada babak pertama, pemain mengambil 1 buah biji bekel terlebih dahulu dengan cara memantulkan bola 1 kali hingga selesai, lalu mengambil 2 biji bekel, dan seterusnya. Permainan akan bergantian ke pemain berikutnya apabila tidak berhasil mengumpulkan biji bekel pada pantulan bola bekel atau muncul pelanggaran seperti menyentuh biji bekel lain saat mencoba mengumpulkan biji bekel. Pada babak kedua, biji bekel diatur dengan posisi menunjukkan sisi yang sama. Pada babak ketiga, biji bekel diatur sama dengan posisi menunjukkan sisi berbeda dari babak kedua. Pemenang permainan ini adalah pemain pertama yang berhasil menyelesaikan setiap babak dalam permainan. Cara bermain permainan tali. Permainan ini dapat dimainkan dengan peserta yang banyak. Pertama-tama, mulailah dengan home pimpah untuk menentukan siapa yang main dan siapa yang akan bertugas sebagai pemegang tali. Ada 2 orang yang bertugas sebagai pemegang tali dan lainnya melompati karet. Pemainnya harus melompat tanpa harus menyentuh karet. Jika pemain menyentuh karet atau terjerat karet, maka peserta gagal dan harus bergantian memegang tali. Ketinggian karet dimulai dari pergelangan kaki, kepala, bahkan sampai tangan diangkat setinggi-tingginya.